Barbara Mori adalah salah seorang aktris keturunan Asia yang meraih kesuksesan di industri hiburan Meksiko dan Amerika Latin. Namanya mulai mencuri perhatian usai memerankan karakter utama antagonis dalam telenovela Ruby pada tahun 2004. Bahkan Barbara Mori mengakui kalau Ruby adalah telenovela yang paling penting dalam karirnya karena berhasil melambungkan namanya bukan hanya di Meksiko dan Amerika Latin, tapi juga di hampir seluruh dunia. Jika di layar kaca nama Barbara Mori melambung melalui telenovela Ruby, maka di layar lebar, aktris berwarga kenegaraan Uruguay dan Meksiko itu meraih kesuksesan usai membintangi film Bollywood yang berjudul Kids. Namun, di balik popularitas dan kesuksesan karirnya sebagai seorang aktris, ternyata terdapat masa lalu kelam yang pernah dialami aktris cantik itu. Dari mulai pelecehan, kekerasan, dan pengabaian pernah ia alami di masa kecilnya, hingga membuat Barbara Mori merasa tak layak untuk dicintai. Melalui YouTube channel milik TED, sebuah platform yang didedikasikan untuk berbagi cerita mengenai pendidikan, bisnis, sains, kreativitas, dan kisah hidup yang menginspirasi, Barbara Mori menceritakan masa lalunya yang kelam, baik saat masih anak-anak maupun ketika memulai karirnya sebagai seorang aktris. Barbara Mori mengakui kalau masa kecilnya tidaklah seindah anak-anak lainnya. Ia kerap mendapatkan penyiksaan fisik dan pelecehan secara verbal dari sang ayah yang berwatak keras dan seorang pecandu alkohol. Karena begitu seringnya ia mendapat kekerasan dan pelecehan dari sang ayah, serta pengabaian dari sang ibunda, akhirnya memunculkan anggapan kalau dirinya tidak cukup baik untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari siapapun, termasuk dari kedua orang tuanya. A mí me rompieron de niña. Mi padre con su adicción y violencia, y mi madre con su abandono. Al crecer rodeada de golpes y abuso psicológico, se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres. Y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mí. Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que iba tomando. ¿Qué motivaban estas decisiones? El miedo. ¿El miedo a qué? A la idea, porque era solamente una idea de que yo no merecía el amor. Melarikan diri dari kekerasan yang kerap dilakukan oleh sang ayah, Barbara Mori pun lalu memberanikan diri keluar dari rumah. Untuk menghidupi dirinya, ia pun bekerja sebagai seorang pelayan di saat usianya saat itu masih menginjak 14 tahun. Namun penghasilannya sebagai seorang pelayan ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya Barbara Mori pun nekat mengambil pekerjaan tambahan di sebuah klub malam sebagai seorang penari dan bartender. A los 14 años empecé a trabajar como mesera para poder ahorrar y escaparme de la violencia que vivía en mi casa, pero con lo que ganaba no me alcanzaba para ahorrar. Más adelante, ya con 17 años, logré salirme. Hice de todo un poco. Repartí volantes en los semáforos, fui bailarina en un antro, bartender. Selain sebagai seorang penari dan bartender, Barbara Mori juga bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah model agensi. Melihat kecantikannya,
pihak agensi pun lalu menawarinya untuk menjadi seorang model. Namun meski menjadi seorang model, Barbara Mori ternyata tetap mengalami kesulitan ekonomi, terutama untuk membayar uang sewa rumah dan biaya makan. Pasalnya, pihak agensi mengambil penghasilan Barbara Mori sebagai seorang model. También trabajé de secretaria en una agencia de modelos y ahí mi físico me ayudó a entrar al mundo del modelaje. Pero al principio no fue nada fácil porque no me quedaba en nada. Y hasta que logré hacer mis primeros comerciales como extra, descubrí con tristeza que las agencias se jineteaban el dinero. Así que había veces que o pagaba mi renta o comía. Y estando frente a las cámaras fue como descubrí que quería ser actriz, así que me metí a estudiar actuación y empezó mi carrera. Tak lama kemudian, Barbara Mori bertemu dengan aktor Sergio Mayer. Saat itu, usia Barbara baru menginjak 17 tahun. Sementara sang aktor telah berusia sekitar 29 tahun. Sergio Mayer lalu berjanji untuk membantu karirnya di dunia entertainment. Untuk merealisasikan janjinya tersebut, Sergio Mayer lalu membantu Barbara Mori untuk masuk ke pusat studi pelatihan akting milik TV Azteca, El Centro de Estudios de Formación Actoral, CEFAT. Setahun kemudian, Sergio Mayer berhasil membantu Barbara Mori untuk mendapatkan peran pertamanya dalam telenovela yang berjudul Trick Track, yang disusul dengan Al Norte del Corazón. Selama 10 tahun lamanya, Barbara Mori terus bekerja sebagai aktris telenovela tanpa istirahat. Kontrak demi kontrak yang diatur Sergio Mayer selaku manajer yang kemudian menjadi suaminya, memaksa Barbara Mori harus terus berakting di dunia telenovela. Namun banyaknya tawaran bermain di telenovela tersebut ternyata tidak membuat sang aktris bahagia. Uang, popularitas, dan ketenaran ternyata tidak mampu menyembuhkan kemarahan dan trauma masa kecilnya. Meski demikian, Barbara mengakui kalau dirinya telah berjuang untuk meyakinkan diri kalau ia sangat berharga sehingga layak untuk bahagia. Durante 10 años estuve actuando en telenovelas sin parar. Y en medio de todos esos proyectos, luchaba por encontrarme. No era muy consciente de por qué de mi enojo contra la vida y mi necesidad de demostrar, no solo a los demás, sino también a mí misma, que yo tenía algún valor. Pasca berpisah dengan Sergio Mayer, Barbara Mori terus berjuang untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Di saat itulah, ia mendapatkan tawaran dari Televisa untuk memainkan karakter utama antagonis dalam telenovela Ruby. Ternyata, telenovela inilah yang benar-benar berhasil melambungkan namanya. Karakter Ruby yang dimainkannya membuat Barbara Mori dianggap sebagai salah satu aktris paling cantik di Meksiko saat itu. Tak hanya itu, aktingnya dalam menghidupkan karakter Ruby yang sensual, seksi, penggoda namun jahat dan pengkhianat itu membuatnya banyak dibenci kaum wanita, namun dipuja kaum pria. Bahkan sejumlah media menyebut kalau telenovela Ruby yang diperankannya pada tahun 2004 tersebut merupakan versi Ruby terbaik dalam sejarah. Barbara Mori sendiri pun mengakui kalau Ruby adalah salah satu telenovela yang paling penting dalam karirnya, karena membuatnya berhasil meraih popularitas bukan hanya di Meksiko dan Amerika Latin, tapi juga di hampir seluruh dunia. Ruby fue el proyecto más importante del momento. Me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas 3 cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad. Era famosa, exitosa
y me pagaban muy bien. Selain berhasil membuat namanya melambung ke deretan aktris papan atas di Meksiko, melalui telenovela Ruby pula, Barbara Mori berhasil menemukan kepercayaan dirinya. Pasalnya, telenovela tersebut dibuat berdasarkan persyaratan yang diajukannya, bukan atas paksaan atau desakan dari orang lain seperti yang pernah ia alami pada telenovela-telenovela sebelumnya. Pada awalnya, Televisa selaku pihak yang akan memproduksi telenovela Ruby menawarkan kontrak eksklusif selama 6 tahun. Jika Barbara Mori menolak kontrak eksklusif tersebut, maka mereka akan mencari aktris lain untuk menggantikan Barbara Mori. Namun, Barbara Mori tidak ingin menghabiskan waktunya selama 6 tahun hanya untuk bermain telenovela. Sebab Barbara Mori memiliki rencana yang lebih ambisius, yaitu berkarir di layar lebar yang ingin diraihnya dalam waktu dekat. Demi impiannya tersebut, akhirnya dengan berani, Barbara Mori pun menolak tawaran Televisa. Ketegasan Barbara Mori menolak tawaran dari raksasa media Televisa tentu saja mengejutkan semua pihak. Namun di luar dugaan, di saat Barbara Mori sudah siap kehilangan peran Ruby, pihak Televisa akhirnya menyerah dan menyetujui persyaratan aktris tersebut, yaitu hanya menandatangani kontrak untuk satu proyek telenovela yang berjudul Ruby. Lo cual generó en mí una inmensa necesidad de empezar a hacer otras cosas para seguir creciendo como actriz, así que fue ahí cuando llegó Ruby a mi vida. El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje. Por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones, porque la empresa quería firmarme como exclusiva por 6 años. Y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían a alguien más. Y yo estaba absolutamente segura de que no le daría 6 años de mi vida a seguir haciendo lo mismo. Quería hacer cine. En ese momento los actores de televisión no éramos bien recibidos en ese mundo, pero yo quería intentarlo porque sabía que el cine me daría la oportunidad de hacer cosas distintas. Así que en contra de todos los consejos, rechacé la oferta. Y me llevé una gran sorpresa cuando aún así accedieron a firmarme solo por ese proyecto. Ahí entendí que cuando te sales de esa famosa zona de confort, arriesgándolo todo para ir en busca de tus sueños, lo que generas es un sinfín de posibilidades que te acercan a ellos. Terinspirasi dari latar belakang kehidupannya saat kecil dan perjuangannya untuk meraih kebahagiaan, Barbara Mori pun berharap agar orang-orang lain dapat menemukan jati diri dan kebahagiaannya sendiri. Untuk menjadi bahagia, Barbara Mori meyakini kalau kita harus berani berjuang untuk diri kita sendiri.